Shalom saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Selamat datang ke kebaktian online Gereja Saint Michael. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Penyelamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahsia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya, mari kita menaikkan pujian syukur kita. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Yesus, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi, yang layak untuk menerima segala-galanya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita mengagungkan nama Yesus, memuliakan Yesus, sembah Dia. Katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku.
Masyurlah perbuatanmu, kau menyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu Yesus. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Haleluya Yesus. Engkaulah kuatku yang
berdoa untuk hari ini bersama-sama. Allah Maha Kuasa, tanpa Engkau kami tidak dapat menyenangkan hati-Mu. Perkenankan agar dalam semua hal Roh Kudus-Mu memimpin dan memerintah hati melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama kita pada pagi hari ini dipetik dari Kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 hingga ayat yang ke-27. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu, sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Demikianlah firman Tuhan. Shalom semua, selamat pagi, selamat beribadah melalui online. Hari ini 12 bulan 7 2020. Tajuk hari ini khutbahnya ialah penyembuhan oleh Jehovah Rafa. Healing by Jehovah Rafa. Sebelum itu mari kita berdoa, saya pimpin dalam doa. Bapa di surga, terima kasih hari ini, hari yang indah. Walaupun perkumpulan dan perhimpunan di gereja belum dapat kami lakukan, tetapi melalui online, firman-Mu terus diberitakan. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan urapi setiap yang pendengar. Demikian juga mereka yang sakit Bapa, hari ini aku berdoa supaya mereka disembuh oleh firman-Mu. Sebab firman-Mu berkata, Engkau menghantar firman-Mu dan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, urapi sertai kami. Pimpin daripada awal hingga akhir khutbah ini. Dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Selamat pagi semua dan selamat beribadah. Saya bersyukur kepada Tuhan hari ini. Sekali lagi saya ada peluang untuk membawa firman. Diberi tajuk penyembuhan oleh Tuhan yang menyembuh segala penyakit. Boleh didapati dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Ayat ini, petikan ini adalah satu sejarah di mana orang Israel selepas mereka keluar pada Mesir dan menyeberangi lautan Merah, dan mereka sedang mencari tempat perkemahan, tetapi tempat yang mereka berkemah yaitu di Mara, tidak ada air yang baik, adapun yang pahit. Jadi di dalam ayat 22 sampai ayat yang ke-27 saya ringkaskan saja. Mereka mendapat itu air pahit, itulah sebabnya nama tempat itu Marah ataupun pahit mungkin dalam bahasa Malaysia ya. Dan orang-orang Israel merungut-rungut, bersungut-sungut terhadap Musa. Apa yang nak kita minum? Air tak boleh diminum. Dan Musa berseru kepada Tuhan. Ya, Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doanya. Tuhan menyatakan kepadanya, menunjukkan kepadanya satu kayu dan dia umban ke atas air dan itu air menjadi manis dan sesuai untuk diminum. Lepas itu Tuhan memberi ketetapan dan undang-undang peraturan ya untuk orang-orang Israel sebagai menguji dan memimpin mereka sampai kepada tanah perjanjian, tanah Kanaan kelak. Jadi di dalam ayat yang ke-26 Keluaran pasal 15 ayat 26 firman Allah berkata, jika kamu dengan setia
mendengar suara Tuhan dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan melakukan segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan baik, Tuhan bilang, aku tidak akan menimpakan kepada kamu segala penyakit yang pernah aku timpa kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan kamu. I am the Lord who heals you. Aku Tuhanlah yang menyembuh segala penyakitmu. Jadi ini satu janji Tuhan, tidak akan menimpa kepada kita, saudara dan saya, apapun penyakit, selagi kita setia kepada hukum-hukum, ketetapan dan firman-firman Allah. Dan mereka datang ke Ilim, dan itu tempat ada telaga, ada air, dikatakan ada 12 ada punya telaga yang ada di sana, dan kemudian ada juga 70 pokok palma ya, dan mereka berkemah di sana. Mungkin ini 12 telaga itu, spring ini membayangkan 12 keturunan orang-orang Israel, 12 suku Israel ya. Dan yang 70 itu mungkin melambangkan bahwa mereka akan pergi kepada tanah yang mengalir dengan susu dan madu, tanah yang almost perfect ataupun yang sempurna. Dan saya sudah pergi ke Israel 5 kali, dan saudara boleh tahu bahwa tanah Israel itu sangat subur, banyak itu kurma dan banyak buahan, banyak itu madu juga, banyak juga itu ternakan dan banyak buah-buahannya. Negara yang maju pengekspor makanan dan sayur-sayuran. Kita bersyukur Tuhan berjanji Dia akan menyembuh segala penyakit kita. Bapak yang saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur bahwa kita menyembah Tuhan yang adalah penyembuh. Kita memiliki Allah yang berkuasa menyembuh segala penyakit. Dia adalah juga pekerja mukjizat. Dan dia boleh melakukan ataupun menyembuh apa saja yang kita perlukan. Amin, amin, amin. Jadi dalam arti kata penyembuhan itu luas sekali. Penyembuhan itu bermaksud mungkin tentang kesehatan kita secara fisikal. Mungkin dalam keadaan rohani kita, emosi kita, our emotion, kita punya mental, otak, dan juga akhirnya tubuh kita, jiwa, fisikal kita. Juga keuangan dan ekonomi. Kita juga perlu penyembuhan di antara hubungan kita di antara kita dan Tuhan, dan di antara kita dan sesama manusia. There must be a healing of relationship. Jadi sehingga pada di tempat ini, di Mara ini, walaupun itu airnya pahit, tetapi karena mukjizat yang Tuhan lakukan melalui Musa, airnya bisa diminum. Jadi apabila Tuhan menyembuh itu, saudara, tidak ada mustahil. Tuhan itu bisa melakukan. Seperti ini, air yang pahit pun boleh dikasih seperti manis. Hati yang tawar, hati yang patah, hati yang remuk, tidak mustahil bagi Tuhan untuk membalut semua hati yang terluka. Amin. Jadi buanglah kepahitanmu, jangan simpan dalam hati. Piramli bilang, buang yang keruh, ambil yang jernih, saudara. Apa artinya penyembuhan? What is healing? Saudara, sebenarnya kalaulah manusia yang pertama, yaitu Adam yang pertama, tidak jatuh dalam dosa, tidak ada kutuk, tidak ada dosa yang melanda kepada manusia. Tetapi oleh karena Adam yang pertama, Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa dengan tertipu oleh ular ya, seekor ular ya. Dan mereka memakan buah dan telah memberontak, melanggar perintah Tuhan untuk tidak memakan buah yang sangat dilarang. Jadi sekiranya Adam dan Hawa mendengar dan telah mentaati suara Allah, firman Allah, sepatutnya tidak ada sakit penyakit dan tidak ada kutuk yang kita warisi. Tetapi oleh karena pintu sudah terbuka, setan telah datang untuk membunuh, membinasa dan menghancur manusia. Tetapi Yesus bilang, aku datang untuk memberi berkat yang berkelimpahan, keselamatan yang kekal. Jadi saudara, kita lihat di dalam Keluaran pasal 15 ayat 26 firman Allah berkata di sini, jika engkau sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu, melakukan apa yang benar di matanya,
memasang telingamu kepada perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Pada dia bilang, aku tidak akan menimpa kepadamu penyakit apapun yang telah kutimpa kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. So God say, if you obey my word, kalau kita taat dan setia, mendengar suaranya, sekarang suara itu Alkitab sudah ditulis dan mentaatinya. Dulu itu hanya suara, tapi sekarang sudah ditulis nabi-nabi menjadi Alkitab, kitab yang suci. Saya bilang, aku tidak akan mengizinkan penyakit melanda kepada kamu. Jadi masalah yang timbul ialah karena manusia jatuh dalam dosa. Mari kita lihat apa yang telah berlaku kepada manusia di dalam Ulangan 28. Di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-15. Firman Allah bilang, tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan, tidak melakukan dengan setia segala perintah ketetapannya yang kusampaikan, yang Musa sampai pada hari itu, pada hari ini, dan mungkin dan sekarang juga ya firman Allah ada, tetap ada. Maka segala kutuk ini akan datang kepadamu mencapai engkau. Ayat 21. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar. Sampar is cancer ya. Sampar is cancer. Kepadamu sampai habis dimakannya engkau dari tanah di mana engkau akan pergi, yaitu dari tanah Kanaan di mana engkau akan menduduki. Ayat 22. Tuhan akan mengajar, menghukum kita dengan batuk kering, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama, bangkit gandum, semuanya itu memburu engkau dan sampai engkau punah, binasa. Wow. Ayat 27, cancel lagi. Tuhan akan mengajar engkau dengan bara Mesir, bara lagi kedua kali. Dan buruk, kedal, kudis, yang daripada engkau tidak akan sembuh. Itu AIDS, tidak boleh disembuh. Ya, itu cancer tidak boleh disembuh. Ayat 35. Tuhan akan mengajar engkau dengan bara jahat, bara lagi, cancel lagi, yang daripada yang kau tidak dapat sembuh. Pada lutut, pada paha, bahkan daripada telapak kaki sampai pada kepala, batu kepalamu. So God says, Tuhan bilang, kalau kau tidak setia, semua masalah antara lain banyak lagi, tetapi ini yang tentang penyakit. Tuhan bilang ini akan melanda kepada kita. Inilah yang masalah manusia, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus telah datang 2000 tahun yang lalu dan menolong kita. Amin saudara. Jadi apa yang kita warisi semenjak Adam dan Hawa ialah ada 3 peringkat kutukan. Yang pertama, kutuk yang kita warisi daripada Adam dan Hawa, yang dipanggil dosa semula jadi ataupun dosa asal. Dan kutukan yang asal kita warisi daripada Adam dan Hawa. First stage of a curse. Yang kedua, kutuk daripada leluhur ataupun daripada nenek moyang kita, yaitu kutuk dan dosa generasi yang kita warisi. Dulu mereka kafir, semua perbuatan kita warisi. Yang ketiga, daripada ibu bapa, dan ada juga yang kita punya sendiri. Firman Allah bilang, apa yang kau tabur kita akan tuai. Menabur dalam daging menuai kebinasaan, menabur dalam kerohanian menuai keselamatan dan berkat. Jadi dosa ibu bapa, dosa pribadi kita sendiri itu juga menjadi kutuk kepada keturunan kita kalau tidak diputus, tidak ditobati ya. Oleh sebab itu janji Tuhan bahwa Dia adalah penyembuh, Dia adalah penyembuh, Dia adalah penebus, merupakan satu janji yang sangat kita perlukan. Amin amin. Yang Indonesia bilang sangat kita dambakan. Nampak itu? Ya. That we really need. Saudara, bagaimana dapat kesembuhan? Bagaimana mendapat penyembuhan untuk saudara dan saya? Antara lain, pertama percayalah kepada Tuhan dan semua janji-janjinya di dalam Alkitab. Amin. Firman Allah bilang, firman itu adalah ditulis oleh kuasa ilham Roh Kudus. Manusia yang menulis, Roh Allah yang memberi ilham. Jadi pertama, ya, percaya kepada Tuhan dan janjinya di firman. Janji Tuhan banyak, lebih 500. Amin saudara, dalam Alkitab. Letakkan diri kita dalam hubungan yang betul, yang benar di depan Tuhan. Put ourselves in the right relationship with God. Ya. Dan inilah langkah-langkahnya, pengakuan 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, pertobatan, terus mesti bertobat, tulak semua dosa-dosa,
tolak, buang yang apa yang kita sudah pernah lakukan, nenek moyang, ibu bapak. Akui semuanya itu bagi pihak mereka. Kasih Tuhan, kasih sesama. Firman Allah bilang, hukum yang teragung, yang terpenting ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, segala kekuatanmu, baik itu kekuatan arim kita. Dan kasihlah juga sesama manusia. Suami mengasihi istri, istri mengasihi dan hormat dan tunduk kepada suami. Anak-anak hormat kepada ibu bapak, supaya umur panjang dan diberkati. Dan seterusnya mesti ada sifat saling memaafkan. Katakan memaafkan, katakan mengampuni, ya. Harus ada sifat mengampuni dan berdamai. Jangan terus berperangan. Amin, berperang. Jadi ini antara lain, dan seterusnya harus menjalani doa counseling, doa penyembuhan dan pembebasan. Seperti pergi kepada doa counseling ataupun KKR yang diurapi, ada pembebasan, ada pelepasan, doa secara khusus. Dan di situ setelah bertobat, kita mengikat, kita mencabut segala kutuk dan mengusir roh-roh jahat yang telah ambil kesempatan menguasai kehidupan semasa dosa-dosa itu dilakukan. Daripada nenek moyang sampai pada sekarang. Gunakan kekuatan dan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita dalam nama Yesus. Exercise your power. Saudara dan saya ada power, ada kuasa. Amin, amin. Ada otoritas. Of course, kita perlu jugalah pergi minta periksa di hospital dan minta rawatan. Mana tahu itu bukan iblis juga. Dan minta rawatan. Kemudian mesti terus minta didoakan daripada orang-orang yang diurapi. Amin, saudara. Jadi hospital juga Tuhan tidak marah kalau kita pergi hospital. Dan Tuhan juga lebih suka kalau kita minta didoakan dan sendiri juga berdoa. Jadi kalau dalam firman Allah berkata, dua orang yang benar besar kuasanya, kuat dan ada efek, ya. Mari kita lihat Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke 15-16. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Artinya boleh menyembuhlah. Ataupun kurang-kurangnya terus pergi surga lah, selamat, ya. Untuk keselamatan kekal. Dan Tuhan akan membangun dia. Dan jika ia telah berdosa, maka dosanya pasti diampuni. Jadi mesti berdoa dengan iman. Seterusnya ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. You confess, kita mengaku dan kita mendoakan. Saling mengaku, saling mendoakan. Itu counseling. Supaya kamu sembuh, ya. Semuanya bebas daripada roh jahat, bebas daripada dosa, bebas daripada kutukan, dan Tuhan akan melakukan penyembuhan. Dua orang benar. Kenapa dia benar? Dia ada iman. Kenapa dia benar? Dia sudah bertaubat dan dosanya sudah diampuni. Kenapa dia benar? Ada roh kebenaran, ada roh kudus dalam hidupnya, dan dia setia dengan firman dan hukum-hukum Allah. Jadi dia kata dalam firman ini, bila dengan yakin, bila dengan iman berdoa, sangat besar kuasanya. Amin. So the prayer of a righteous person is powerful and effective. Jadi inilah firman-firman Allah yang saudara harus lakukan dan gunakan dalam doa-doa. Mari kita lihat dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-18. Senang saja ingat 18. Umur 18 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia terikat di surga. Ikatlah roh jahat, ikatlah sakit penyakit, ikatlah sihir, roh pembunuh, roh Jezebel, roh kematian, roh agama sesat, roh miang, dan apapun yang kamu lepaskan di dunia terlepas dalam kerajaan surga. So manusia jangan ikat, tapi lepas dia dalam nama Yesus. Orang yang kerasukan, orang yang sakit, orang yang setengah tiang, orang yang penuh tiang, lepas dalam nama Yesus. Amin, amin. Seterusnya Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah. Kita mesti tunduk. Kenapa harus tunduk? Sebab firman Allah bilang, kalau kita baca dalam Yakobus pasal 4 ayat 6, firman Allah bilang, Tuhan menentang orang yang hatinya tinggi. Tuhan menentang orang yang cungkak, tetapi dia mengasihani orang yang rendah hati. Yang sebab itu ayat yang ke-7, tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah si iblis, dia pasti lari 100 meter. Dia terpelanting, dia bangun lagi, dia lari lagi, karena dalam nama Yesus saudara dan saya
ada kuasa, ada otoritas mengusir setan. Amin, amin, amin. Lukas 10 ayat 19 ini lagi dahsyat. Yesus bilang, aku telah memberi kamu kuasa. Church, jemaat, hamba Tuhan, sudahkah kamu menerima kuasa? Kuasa untuk apa? Otoritas, legal right, ya. Kepada kamu untuk pertama menginjak ular, itu setan. Ular yang bukan ular sawah saja, tetapi itu roh jahat yang besar-besar, ya. Kelajangking seperti yang tuyul-tuyul, roh kecil, itu harus injak dalam nama Yesus. Kuasa untuk menahan kekuatan musuh dalam nama Yesus. Pergi! Jangan kacau istri saya, anak saya, keluarga saya, semua orang yang saya berdoa. Lawan, tahan, dan tidak ada yang akan membahayakan kesehatan dan nyawa kamu. Ini Tuhan pun ada pelindung saudara. Tidak payah cari dukun, pergi minta pelias lah, kabal lah, pelindung lah. Tidak. Pelindung Tuhan lebih besar daripada dukun-dukun di bumi. Amin, amin. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini, bukti-bukti ini menyertai orang yang percaya. Ada percaya kepada Yesus dan firman, ada roh Allah. Mereka mengusir syaitan dalam nama Yesus. Mereka berbicara dalam bahasa karunia yang lidah. Itu karunia lidah. Apalagi ayat 18 berkata, kamu akan memegang ular sanduka ular sawah, biar dipatok seperti Paulus di Pulau Patmos, tidak mati. Kamu akan terminum racun maut, bukan sengaja ya untuk minum itu germaksun kapal ataupun pilentong. Tapi kalau orang racun saudara tidak akan mati, karena Tuhan bilang, saya menyertai kamu, saya melindungi kamu. Bahkan bila kita meletak tangan ke atas orang sakit, mukjizat kesembuhan berlaku. Saudara, orang Kristen, orang yang menyembah Yesus, miliki kuasa ini dan berdoa. Jangan takut ular, jangan takut kalajengking, jangan takut itu racun. Amin, amin. Pergi dalam nama Yesus. Namun Yesus bilang, kalau kau kehilangan nyawa karena aku dan Injil, nyawamu tersimpan dalam kerajaan surga. Dalam Matius pasal 10 ayat pertama, Yesus memanggil. Dia panggil dulu, dia Injil dulu, ada kikir dulu, ada pemuridan dulu, ada ETI dulu, ada seminar dulu. Dan dia memberi kuasa. Yesus tidak bilang kau pergi, dia beri kuasa dulu. Panggil dan beri kuasa. Untuk mengusir roh-roh jahat. Melenyap segala penyakit, segala kelemahan. Wow. Dan baru pergi, sebab sudah diberi kekuatan dan kuasa, authority dan power. Pergi. Jangan diam di gereja. Ya pergi, katakan pergi. Pergi kepada bangsa-bangsa. Lakukan amanat agung. Daripada Yerusalem, jemaah dia, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Apa dia kata? Pergi dan beritakan kerajaan surga sudah dekat. Apa itu kerajaan surga? Kerajaan surga ialah bukan hanya soal makan dan minum kata Alkitab, tetapi damai, sukacita dan kebenaran. Itu kerajaan Allah. You have a joy, peace, in power, in the Holy Spirit. Kerajaan Allah adalah power, ada kuasa. Sembuh orang sakit is the church doing. Apakah gereja sudah mulai menyembuh orang sakit? Pergi ke rumah-rumah, pergi hospital berdoa. Saya tengok di St. Michael, Pastor Megret yang rajin. Terima kasih Pastor Megret. Sucikan orang yang ada kusta, ada taiko. Usir, halau setan-setan, roh jahat. Dan jangan minta pikaras. Kamu telah memberinya dengan cuma-cuma. Berikanlah pula dengan cuma-cuma. Bangkitkan orang mati. Saudara, dalam kehidupan saya dan pelayanan dekat 30 tahun. Hanya 2 orang saya pernah berdoa. Yang mati tapi dibangkit oleh Tuhan. Dalam satu eksiden dan yang baru-baru tahun lalu di Renau. Budak kecil kena tindis. Dan bila didoa selepas berapa menit tidak ada nyawa. Mungkin dekat 1 jam dia 30 lebih menit. Bila kita berdoa dia dibangun dan hidup semula. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin saudara. Isytiar pengampunan kalau sudah bertobat dan sudah mengampuni. Isytiar penyembuhan kepada orang sakit. Katakan aku mengisytiar penyembuhan dalam nama Yesus. Aku mengisytiar pelepasan dalam nama Yesus. Dalam doa. Ya. Jadi pengampunan itu wajib. Kita mesti mengampuni kesalahan orang lain supaya Bapa Surgawi mengampuni dosa kita. Ada orang sampai mati pun tidak akan mengampuni. Oh saudara, you rugi. Berkat tidak ada, keselamatanmu tidak ada, doamu tidak akan dijawab. Karena selagi orang yang tidak mengampuni dia sakit.
mungkin ada arthritis, mungkin ada cancer, mungkin pening kepala, migrain, tinggi darah. So bagus mengampuni. Mari kita mengampuni semua musuh katat kita. Ya saudara, Yesus di atas kayu salib sudah begini. Sudah kena paku, tinggal tunggu mati, mengembus napas yang terakhir. Dia lihat orang Farisi. Askar Romawi masih di sana menunggu kematiannya. Dia teriak kepada Bapa sebelum mengembus napas yang terakhir. Oh Bapa, ampunilah semua mereka ini. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalaulah manusia biasa, bukan begitu. Maka dia mungkin berkata, oh Bapa, mana kau punya singa-singa, ular sawah, buaya. Suruh makan mereka ini. Mungkin balas dendam. Tapi Yesus bilang tidak. Ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu aku ini tidak pernah berdosa. Mereka tidak tahu aku ini anak Allah. Aku juga Allah. Mungkin seperti itu. Jadi wajib untuk mengampuni saudara. Amin. Jangan hidup dengan tidak mengampuni. Penuh dengan kepahitan, kemarahan, kebencian. Tidak mengampuni. Iblis akan menguasai hidupmu. Dan bukan kuasa Tuhan. Tuntut pekerjaan yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu. Segala pengorbanannya kita harus klaim. Apa dia kata dalam Galatia 3:13? Kristus telah menebus kita daripada kutuk Taurat, hukum Taurat, daripada Adam, daripada nenek moyang, ibu bapa. Tuntut bahwa Yesus dan kematiannya, darahnya telah menebus, melunaskan segala utang dosa. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab pada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus yang terkutuk padahal tidak pernah berdosa. Tapi dia bagi pihak kita. Dia menyelesaikan utang dosa dan segala kutuk. Amin saudara. Itu Tuhan. Tidak ada Allah lain. Tidak ada Nabi lain. Hanya Yesus yang pernah melakukan demikian. Once and for all. Hanya sekali saja pengorbanannya. Sudah sempurna. Jadi dia kata dalam Yesaya pasal yang 53 ayat 4. Sesungguhnya penyakit kita telah ditanggungnya. Yesus menanggung penyakit kita. Sangsara dan penderitaan dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulak. Dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Diremuk oleh karena kejahatan kita. Karena kejahatan kita. Ganjaran ataupun penghukuman yang dahsyat mendatangkan keselamatan bagi kita. Yang ditiba. Jadi penghukuman terhadap Yesus. Siksaan dan penderitaan Yesus. Kematian Yesus mendatangkan bagi kita keselamatan. Amin saudara. Dia menanggung dosa, hukuman dosa diambil oleh Yesus. Kita yang berdosa ditanggungnya. Itulah sebabnya mendatangkan keselamatan bagi saudara dan saya. Oleh bilur-bilurnya, saudara dan saya telah sembuh. Bagaimana bilurnya? Dia disibat 39 kali. Segala paku. Dan juga dia dicucuk dengan bujak. Apabila dia mengembus nafas ataupun memastikan bahwa dia benar-benar mati. Oleh bilur-bilurnya. Saudara dan saya telah sembuh. Jadi bila kita berdoa, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. 2000 tahun yang lalu saya telah sembuh dalam alam roh, saya sekarang tuntut dalam alam nyata. Supaya saya sembuh daripada penyakit itu dan ini. Amin, amin. Tuntut, you claim. Dan saudara dikasih Tuhan, kita pergi terus kepada Kolose pasal yang pertama ayat 13. Ini kita juga tuntut ya. Di mana firman Allah berkata, kita telah Tuhan Yesus telah melepaskan kita daripada kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dulu kita dalam kegelapan di bawah naungan kuasa iblis karena kita kafir. Sekarang tidak lagi. Yang menguasai kita sekarang ialah Yesus dan kuasa Roh Kudusnya dan darahnya. Amin amin. Mari kita lihat. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah keluar daripada kegelapan dan terang Tuhan. Jadi untuk pastor, untuk tim pendoa. Untuk orang yang sakit, saudara dan saya mesti ada iman. Mari kita lihat Markus 9:23. Katamu jika dapat, tidak ada mustahil bagi semua orang yang percaya. So, kita percaya firman, percaya janji Tuhan. Jangan ada ragu-ragu. Jadi Yesus bilang, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi ini key, ini kunci untuk mendapat mukjizat dan kesembuhan. Dan Matius 19 ayat 26, Yesus memandang dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin. Untuk manusia impossible, mustahil. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini satu cerita di mana seorang kaya dicabar oleh Yesus untuk menjual hartanya dan bagi kepada orang miskin
orang yang kelaparan supaya menjadi sempurna. Tetapi orang kaya ini bilang, oh tak maulah. Dia terus lari. Dan Yesus bilang, lebih senang bagi satu unta, camel, masuk di mata satu jarum daripada orang yang kaya kepada masuk dalam kerajaan surga. Dan murid-murid bilang, kalau siapa yang boleh masuk surga? Orang kaya ini tidak boleh masuk. Walaupun dia orang benar. Tapi dia tidak mau memberi. Yesus bilang, manusia bagi manusia mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kenapa? Kalau orang itu ada iman, ada pertaubatan dan setia juga, akhirnya dia akan diselamatkan. Ini kebesaran kasih Tuhan. We cannot discount God. Jadi kita mesti percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada firman-Nya. Dan jangan mengharap pada kekuatan kita, sebab kita ini sebenarnya hanya diselamatkan dan kasih karunia Tuhan. Jadi we are saved by His grace. Orang yang sakit harus ada iman. Markus 11 ayat 24. Aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dalam nama Yesus ya, dan doakan, percaya kamu akan mendapatnya, kamu akan menerimanya. Hal itu akan diberikan kepadamu oleh Bapa. So when we pray, Tuhan, ini keperluanku. Tuhan, ini permintaan. Percaya. Kalau itu menurut kehendak Allah, pasti Tuhan akan memberi. Mungkin bukan jam itu, tetapi beri tipu untuk Tuhan untuk memberinya, ya, untuk melaksanakannya. Jadi orang yang didoa harus ada iman. Yang ketiga, poin yang ketiga, kita mesti memulakan perjalanan iman yang taat kepada firman Tuhan dan hidup dalam kasih. Embark on a journey of faith. Obedience to the word of God and live in love to all men. Amin, amin, amin. Mesti hidup dalam kasih. Yang pertama, kita harus membaca firman dan merenung Taurat Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang kedua, firman Allah berkata, diberkatilah orang yang kesukaannya adalah firman Allah, yang merenung Taurat Tuhan siang dan malam. Baca Alkitab, itu makanan rohani kita. Dan mesti ada doa setiap hari, pagi, petang, tengah hari sebelum tidur, kumpulan doa. Harus rajin menyembah, memuji. Saya suka memuji waktu saya di dalam kamar mandi. Misal saya bukan pemusik ya, tapi di kamar mandi saya bernyanyi untuk Tuhan, dan di sana banyak wahyu saya dapat. Dan berdoalah senantiasa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, firman Allah bilang, berdoalah senantiasa. Dan seterusnya untuk mengakalkan kesembuhan dan kemenangan kita, kemerdekaan kita dalam Yesus, senantiasa penuh dengan kuasa Roh Kudus. Minta Yesus baptis kita setiap hari. Katakan, Yesus, baptis aku dengan Roh-Mu. Aku bocor. Ya, mana tahu baru begaduh ya. Efesus pasal yang kelima ayat 18. Jangan mabuk dengan anggur, tetapi dan karena anggur membawa kepada perbuatan hawa nafsu, menimbul hawa nafsu ya. Tetapi hendaklah penuh dengan Roh. Hendaklah artinya mestilah penuh dengan Roh Al-Qudus. Pasal Roh Kudus itu adalah kuasa kita. Jadi ayat yang Efesus pasal 4:27 juga. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Sudah bertobat, sedang melayani, dan sudah di gereja, seboleh-bolehnya jangan kita kembali berdosa. Sebab itu pintu terbuka, iblis menyerang lagi. Dan masuk menguasai kita punya hidup, dan mungkin kita lebih sakit lagi. Seterusnya, sebagai seorang yang percaya, bangkit dan beri kesaksian. Amin, amin. Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu, kesembuhan, pembebasan, pelepasan, kita mesti bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia suka kalau kita bersaksi. Seterusnya, dan yang terakhir, pemulihan ekonomi dan keuangan. Kita tahu ini COVID banyak membuat orang bangkrut, orang tidak ada kerja, orang tidak ada perniagaan, tetapi bersandar kepada Tuhan. Dan walaupun kita punya pendapatan tidak banyak, salah satu cara untuk memulihkan ekonomi kita, keuangan kita ialah memberi persembahan dan persepuluhan. Seperti kita ada dalam Malakai pasal yang ketiga ya, ayat 8, 9, 10 dan seterusnya. Bawa persembahan dan persepuluhan. Firman Allah bilang, apakah aku tidak akan membuka pintu langit dan mencurahkan berkat ke atasmu, sehingga kita tidak dapat menangkap firman berkat daripada Tuhan. Seterusnya, mesti menjadi seorang yang budiman, hati yang suka memberi, suka menolong Tuhan. Ingat, firman Allah berkata dalam kisah para rasul bahwa
Lebih diberkati memberi daripada come minta. Jadi it is more blessed to give than to receive. Lebih diberkati memberi daripada menerima. Amin saudara, amin. Jadi dalam penutup saya, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memiliki Allah yang menyembuh segala penyakit. Tuhan melakukan ini melalui Yesus lahir ke dunia dan menjadi manusia. Walaupun dia Tuhan mati di atas kayu salib, orang yang tidak pernah berdosa, untuk menebus kita daripada dosa, menyembuh kita daripada segala penyakit, melepas kita daripada kemiskinan, segala tula, segala yang memalukan, segala yang penderitaan ditanggung oleh Yesus semata-mata supaya kita ada keselamatan. Amin saudara. Tidak ada Allah lain, tidak ada nabi lain, tidak ada Tuhan lain seperti Yesus. Itulah nyanyian yang kita selalu nyanyi. Kau sungguh indah tiada taranya. Siapa ada bandingan dengan Yesus? Siapa ada tandingan Yesus? None. Tidak ada dalam dunia saudara. Jadi jangan murtad, jangan tinggalkan Yesus karena cinta buta. Ikutilah Yesus. Haruslah setia kepada Yesus sampai mati. Dan pasti mahkota kehidupan diberikan kepada kita. Wahyu pasal ke-2 ayat 10b. Hendaklah kau setia sampai mati dan aku akan berikan engkau mahkota kehidupan. Amin saudara. Jadi kita bersyukur, kita harus sentiasa penuh dengan Roh Kudus, kuat di dalam Tuhan, dan gunakan karunia-karunia untuk menyembuh, untuk mengusir setan, melepas orang yang diikat oleh kuasa kegelapan. Dan terimalah saudara kesembuhan. Sebelum aku berundur, angkat tangan orang-orang yang di rumah, apakah di gereja, saya mau berdoa kalian yang sakit, dan pasti Tuhan yang menyembuhkan engkau dimanapun engkau berada. Mari kita berdoa untuk kesembuhan. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu sebentar tadi. Dan sekarang hamba-Mu mau berdoa kepada mereka yang sakit tubuh, jiwa, dan roh. Sakit mental, sakit emosi, sakit fisikal, sakit ekonomi, sakit dalam hubungan. Hamba-Mu berdoa, pulih, lepas dan bebas dan sembuh di dalam nama Yesus. You be healed wherever you are. Di mana engkau berada, di mana kau diam, kau duduk dan limpang. Aku berdoa untuk kesembuhan yang total bagi tubuh, jiwa, dan rohmu. Bapa ampuni, Bapa sembuh, lepas dan bebas mereka yang sakit, semua jenis penyakit, semua masalah hidup, mental, emosi, rohani, ekonomi, keuangan, fisikal. You be healed in the name of Jesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian, hormat, dan syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Terima kasih semua, Tuhan memberkati. Amin. Terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau dan sembuhkanku, Kau
Mari kita meneguhkan iman kita dengan pengakuan iman Nesin bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya, untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi, baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak. Serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Shalom saudara-saudari dalam Kristus, Tuhan beserta kamu. Selamat datang ke kebaktian dalam talian Gereja Semaika. Semoga saudara-saudari pada pagi ini mengalami Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Nah, di sini ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah kebaktian perjamuan kudus dalam talian, ya, akan diadakan minggu depan 19 hari bulan Julai. Jadi sediakan meja, sediakan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Yang kedua, kita puji Tuhan, pembukaan ibadah umum, ya, bulan Ogos. PCC dan juga pemimpin sudah bersetuju kita akan adakan soft opening. Itu panggil pembukaan lembut lah, bukan secara besar-besaran. Jadi untuk melaksanakan SOP yang ditentukan oleh kerajaan, jadi kita akan berikan maklumat yang lebih banyak lagi minggu-minggu yang akan datang. Jadi sila berdoa untuk pemimpin, juga untuk staf dan juga untuk saya untuk membuat persediaan untuk pembukaan ibadah umum pada bulan Ogos. Seterusnya adalah persekutuan doa dalam talian. Saya mau terus mendorong saudara-saudari sila bersatu bersama-sama untuk berdoa untuk dunia, untuk negara dan juga untuk Kota Sandakan, untuk negeri Sabah, dan juga berdoa di antara satu sama lain. Ya, jadi kalau kita tidak dapat ikut pada hari Rabu pukul 8 malam, kita boleh ikut bila-bila masa sahaja, ya. Yang seterusnya adalah kemas kini senarai kontak gereja. Terima kasih untuk mereka yang telah respon. Dalam rekod saya sudah hampir 500 orang sudah respon, walaupun di antara yang adalah berulang, ya. Jadi untuk mereka yang belum update, belum isi borang, jadi sila isi. Dan kamu, kalau kita tahu siapa yang belum isi, dorong mereka juga untuk mengisi borang supaya kita dapat kemaskinikan senarai kontak gereja. Yang terakhir sekali adalah saya mau ucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang setia di dalam pemberian, persepuluhan dan juga persembahan, ya. Mari kita terus setia di dalam pemberian dan juga melabur di dalam kerajaan Tuhan, supaya pelayanan, supaya pekerjaan Tuhan akan terus maju walaupun di masa-masa yang sangat mencabar ini, ya. Jadi itu saja pengumuman kita pada pagi ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masa doa syafaat. Bapa di syurga, saat ini kami satukan hati kami untuk berdoa bagi negeri kami Sabah. Kami memohon kuasa perlindungan Tuhan ke atas negeri kami, terutama di kawasan pesisir pantai timur, dari cobaan penculikan untuk tebusan. Kami juga berdoa untuk pelancongan negeri kami.
Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan memimpin kerajaan negeri kami untuk membuka kembali pintu bagi pelancong antara bangsa untuk meningkatkan ekonomi dan menjana lebih banyak pekerjaan di negeri ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk negara kami Malaysia. Kami memohon campur tangan Tuhan untuk persiapan pembukaan penuh semua sekolah pada 15 dan juga 22 Julai ini. Kiranya Tuhan akan memimpin dan melindungi semua guru dan juga pelajar agar dapat menyesuaikan diri mengikut normal baharu. Bapa, kami juga mau menyerahkan gereja kami St. Michael ke dalam pimpinan-Mu, khususnya untuk persiapan pembukaan kembali kebaktian mingguan gereja dan juga perjumpaan kelompok sel kami. Kami berdoa agar Tuhan sendiri akan menunjukkan kehendak-Mu Tuhan ke atas Eddie Young untuk memberikan kepimpinan. Bapa, inilah doa kami. Kami mengucap syukur karena Engkau mendengarkan doa kami, dan biarlah kehendak-Mu sahajalah yang terjadi. Haleluya, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengakuan dosa. Kerana demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh kerana itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Allah bersama-sama. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, Pencipta kami dan Hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia menegurkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita bersama-sama. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencubaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Haleluya Yesus. Bukan dengan kuat gagah kami ya Tuhan, tapi kerana kasih-Mu yang besar dalam hidup kami, Engkau sudah menebus genap jiwa kami, menebus genap hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Haleluya. Mari memuji Tuhan, sembah Dia. Kita mau mengatakan Yesus, Engkau Tuhan, Allah perkasa. Bukan dengan kuat gagahku, namun kerana kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Oh, oh, oh. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, katakan kau
dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus setiap jiwaku. Lewati badai, tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku, ku berseru katakan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Allah yang perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan. Yesus, Kau Tuhan, Allah perkasa. Yesus, Kau Tuhan, Allah perkasa. Yesus, Yesus, Kau Tuhan, Allah perkasa. Yesus, Yesus, Kau Tuhan, Allah perkasa. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalan